jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di sini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat Muslim yang menjalankannya. Video kali ini kita akan lihat pernyataan dari para pakar politik dan tim kemenangan Amin dan Ganjar tentang masalah kecurangan yang akan berlanjut ke MK. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Pasca KPU selesai menghitung rekapitulasi pada 20 Maret, kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin tengah merancang gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sementara kubu Prabowo Gibran tak cemas menghadapi gugatan di MK, termasuk bila tim Ganjar Mahfud menghadirkan seorang Kapolda di ruang sidang. Publik mulai bersuara, tokoh masyarakat, tokoh agama, kampus, ahli-ahli mereka bersuara, kami merasa, ada sebuah perjalanan sejarah demokrasi dari Indonesia yang sedang dicatat oleh publik. Dan rasanya catatan itu belum selesai, belum tuntas. Maka, satu, KPU Bawaslu diingatkan. Mudah-mudahan peringatan-peringatan, data, fakta ini akan didengarkan. Pada saat awal kan tidak didengarkan. Sirekap jalan, begitu terjadi keanehan dibongkar, algoritmanya dibaca, dianalisis, diuji betul untuk bisa mengklarifikasi semuanya sebelum pengumuman besok. Pertanyaan satu aja, berani atau tidak itu. Ketika kemudian data dari publik ini masuk, ketika catatan ini masuk, dan itu nanti abai, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas. Tim hukum kami, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua. Di dalam tim itu ada Pak Julfan, Hamdan Julfan beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. Abang shock nggak kalau lihat ini kan sementara hasilnya Abang lihat shock atau abang biasa aja atau gimana? Ya saya biasa aja. Biasa aja. Saya biasa aja. Alasannya kenapa? Biasa. Ya karena saya kan proses curangnya saya tahu. Oke. Ya kan? Kita ini kan bukan anak kecil lagi kan, kawan-kawan kita itu mungkin setengah di kelompoknya 02. Iya. Ya kan? Apa yang mereka lakukan kan kita sama-sama tahu, ya kan? Artinya belum tentu mereka melakukan, kita masih nuduhnya Jokowi ini sekarang sampai dibuktikan, tapi kita maksudnya kan kita sama-sama tahu, lu pasti gimana caranya lu menang kan gitu. Sistematika mereka bekerja yang kita sebut TSM itu. Kebetulan saya itu selain yang saya tahu di publik, di berita-berita media, di medsos, saya juga punya jaringan yang mengetahui gerakan mereka kan gitu, ya kan. Makanya saya pikir kalau mereka pakai TSM ya menang. Tapi itu juga saya berpikir 2 putaran karena sampai hari-hari terakhir itu kan beberapa survei juga dari pihak mereka itu tetap aja nggak tembus 50% gitu loh. Mentok 48. Mentok 48. Nah, jadi memang saya nggak terkejut karena apa? Kalau orang itu kan pemilu ada 2. Satu pemilu tuh betul-betul pemilu normatif yang berdasarkan kesepakatan konsensus. Satu lagi pemilu yang menang sendiri gitu loh. Ini kalau mereka menang sendiri ya gimana kan gitu. Itu dia. Kita bicara anatomi kecurangan yang misalnya yang bisa abang analisis bukan tangkap Tapi kalau bisa abang tangkap itu apa? Apa misalnya contoh-contoh kecurangan itu? Ya kalau misalkan pergantian kepala daerah itu kan pasti udah bagian dari desain kemudian mengundang kepala desa dan beberapa kepala desa dipanggil oleh aparat di Jawa Tengah misalkan udah dikondisikan. Ini kan bukan bicara sebentar kan. Kemudian Jokowi berkali-kali mengatakan dia mendukung misalkan baik secara simbolik ketika dia sama Prabowo dan Panglima TNI di Halim misalkan, dan kedua bersama Prabowo di Jawa Tengah makan bakso misalnya gitu atau mengunjungi hotel tempat menginap Prabowo dan Gibran pada kampanye terakhir. Itu banyak sekali yang saya lihat itu kan adalah untuk
melakukan satu penegasan. Ya kalau dia sama tentara, misalkan sama ini, ya nggak bisa, tentaranya nggak bisa, itu kan Panglima TNI, Panglima tertinggi, ya sama Panglima TNI. Nah kemudian pemanggilan kepala desa, ya itu, kemudian yang paling ngeri itu nanti bansosnya itu. Nah jadi ada yang disebut carrot, ada stick kan, stick and carrot kan, sticknya itu tadi ngancam, ya kan, aparat lu harus gerak ke bawah. Nah, kemudian yang disebut sebagai carrotnya ini itu menaikkan uang uang bansos dan politisasi bansos lainnya seperti beras yang hilang sekarang kan, beras kan kemana kan pasti dipakai untuk itu segala. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ini kasat mata. Orang tiap hari bicara curang. Tapi sebegini jauh kita tidak menemukan satu pun yang mereka bawa. Yang dengan itu kita bilang, oh iya ada kecurangan. Apalagi yang TSM itu. TSM itu gitu ya. Belum ini sampai sekarang, minimal sampai sekarang gitu. Saya nggak menemukan tuh. Ada cuma bicara curang. Sampai saya kadang-kadang berpikir, apa sih orang ini? Ngerti nggak orang ini? Iya, mau apa nih? Propaganda apa nih? Saya sempat berpikir, cuma karena saya bukan orang intelijen, tapi saya sempat berpikir, mau apa ini orang ini? Mau delegitimasi apa ini? Mau propaganda apa sebenarnya? Cuma saya tidak tumbuh, dunia saya bukan dunia itu, jadi ya sudah saya hormati aja deh. Pemohon harus bisa membuktikan berbagai dalil tadi ya, politisasi birokrasi, politisasi aparat desa, politisasi bansos misalnya, itu berdampak pada berubahnya, terbelokannya pilihan yang otentik, yang murni dari pemilih. Nah maka harus ada data ini, bansos itu disebarkan di daerah mana saja, pergeseran suara yang terjadi seperti apa, birokrasi yang terlibat seperti apa. Nah oleh karena itu yang sebenarnya kita tunggu adalah terobosan dari Mahkamah Konstitusi. Kadang seringkali bahwa mengungkapkan kecurangan itu saya kira agak rumit memang. Mengacu hasil pemilu pasca reformasi 2004 sampai yang terakhir 2019 yang lalu, ini kan hampir tiap hari kita mendengar istilah kecurangan, tapi sekali lagi tidak bisa diungkapkan dengan valid, dengan data-data yang faktual. Format sidang di MK ya memang ya terus terang sulit ya bagi pihak yang berposisi sebagai pemohon. Karena kewenangan pembuktian untuk merubah hasil itu ada di mereka, bukan kewenangan. Beban pembuktian, misalnya mendalilkan sesuatu, mereka yang akan membuktikan. Kalau kami ini kan lebih ke sebagai kewajiban moral saja, mengungkap fakta-fakta yang kami anggap benar, gitu kan ya. Tidak ada target, kami sih sudah dalam posisi memang bersama KPU mempertahankan hasil yang ada. Kita akan lihat nanti hasilnya apa yang akan mereka lakukan setelah KPU ketuk palu ya dengan hasil pemilu ini. Tapi saya agak aneh dengan yang tadi dikatakan bahwa kawan-kawan saya setengahnya ada di kubu 02. Maksudnya apa ya? Maka mereka tahu kecurangan yang dilakukan. Apakah ada yang laporan dari setengah kawan-kawannya itu bahwa kubu 02 curang, atau setengah dari mereka memang sudah biasa melakukan kecurangan sehingga mereka berpikir adanya dugaan kecurangan karena setengah kawan dari mereka ada di kubu 02. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini Luli Kania temani waktu Anda. Terima kasih banyak.